Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Syahrul Arifin dengan NIM 1908-016092 ingin mempresentasikan terkait dengan mata kuliah tindak pidana korupsi terkait dengan kasus korupsi dana desa. Kemudian pada kasusnya pada tahun 2017 di Kampung Dasa yang berada di Kecamatan Morapahu menerima dana desa yang bersumber dari APBN, dan kemudian di samping itu Kampung Dasa juga memiliki dana silpa yang tersisa. Kemudian dalam perhitungannya pada tahun anggaran 2016 sebesar 658.415 juta rupiah. Kemudian dana silpa Kampung Dasa tersebut dianggarkan untuk kegiatan semenisasi jalan kampung tahap 1. Kemudian dana desa pada tahun 2017 sebesar 836.550 juta dianggarkan untuk kegiatan semenisasi jalan kampung tahap 2. Kampung Dasa juga menerima dana CSR berupa bantuan pengadaan pasir oleh perusahaan terkait yang salah satunya adalah PT BOS. Kemudian dana desa tersebut disalahgunakan oleh 4 oknum, 4 pejabat Kampung Dasa. Keempat pelaku tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, di mana ada 2 anggaran yang disalahgunakan oleh para tersangka tersebut dengan cara markup atau menaikkan harga dan digunakan untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing, serta berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP perwakilan Kalimantan Timur, menyebabkan kejadian tersebut atau kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 513.772.660 rupiah. Kemudian dalam permasalahannya, dalam kasus tersebut di atas, keempat pelaku penyalahgunaan dana desa tersebut telah merugikan keuangan negara sebagaimana dalam pengertiannya, yaitu dengan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Salah satunya melakukan kegiatan markup atau melakukan suatu motif markup anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. Kemudian pasal yang dilanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian tindakan yang perlu dilakukan hemat saya ketika saya menjadi jaksa penuntut umum, yang pertama saya menetapkan barang bukti di luar daripada dana tersebut dan dirampas untuk dimusnahkan, terkecuali daripada uang yang akan disita oleh negara, yang akan disita oleh pihak yang berwenang. Dan kemudian menuntut 4 terdakwa kasus korupsi dana desa Kampung Dasa Kecamatan Morapahu dengan hukuman 6 tahun penjara. Kemudian mewajibkan para terdakwa membayar denda masing-masing terdakwa sebesar 200 juta rupiah, kemudian subsidiar selama 6 bulan kurungan. Kemudian menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 123 juta rupiah. Dan kemudian
langkah selanjutnya, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 tahun atau 1 bulan, maaf, 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dari keempat terdakwa tersebut dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. Kemudian kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari presentasi singkat saya pada kesempatan kali ini, keempat pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan bersama-sama dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dengan melakukan markup atau menaikkan harga yang dari seharusnya dari dana desa tahun anggaran 2016 dan 2017. Dan kemudian bisa saya simpulkan dampak daripada korupsi ini tercermin dari kondisi dari masyarakat kampung itu sendiri. Mungkin bisa diperlihatkan terkait dengan hasil daripada atau dampak buruk daripada tindakan yang tidak terpuji oleh para pemangku jabatan atau pemangku kepentingan yang ada di desa. Mungkin KKN pribadi yang seharusnya mereka utamakan itu dapat dipikir-pikir ulang, karena melihat daripada kondisi masyarakat yang sangat sulit untuk mengakses jalan, karena memang jalan memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang kita lihat, masyarakat sangat sengsara, sangat memprihatinkan kondisinya ketika melalui akses tersebut. Yang sebagaimana kita tahu, akses jalan merupakan akses terpenting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan kemudian ketika tidak ada kebijakan untuk mencari solusinya, maka inilah yang terjadi. Inilah yang menjadi permasalahan yang ada sampai saat ini. Masyarakat tidak bisa mengakses atau melakukan kegiatan ekonomi, akibatnya barang yang ada di kampung tersebut akan menjadi mahal karena akses akomodasi atau akses transportasi daripada barang menuju ke kampung tersebut sulit, sehingga perlu pos tambahan dan akan menyebabkan daripada harga barang-barang pokok itu naik dan barang-barang yang lain di luar barang-barang pokok tadi. Kemudian dari akses kesehatan, masyarakat juga sulit mengakses kesehatan. Yang mana kita tahu akses fasilitas daripada kesehatan, fasilitas kampung, fasilitas kesehatan kampung yang ada itu secara garis besarnya tidak memadai. Kemudian ketika masyarakat ingin mengakses kesehatan yang lebih layak, mereka kesulitan untuk mengaksesnya. Maka dari itu sangat berpengaruh bagi masyarakat untuk mengakses kesehatan yang lebih baik dan lebih layak bagi mereka ketika melihat kondisi jalan yang seperti ini. Kemudian akses pendidikan dan lain-lain. Masih banyak aspek-aspek yang sebenarnya secara tidak langsung mempengaruhi, secara tidak langsung mempengaruhi daripada kegiatan masyarakat itu sendiri. Dan menurut saya apa yang menjadi anggaran yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat tersebut, menurut saya itu sangat nggak sebanding atau sangat tidak sebanding dengan apa yang masyarakat alami. Bahkan menurut hemat saya, masyarakat jika dibiarkan seperti ini terus kondisi daripada jalan yang tidak pernah diperbaiki, maka akan melebihi daripada anggaran yang seharusnya yang sudah dikorupsi tadi. Kemudian ini gambar lanjutan daripada jalan kampung Dasak yang sangat tidak bersahabat. Mungkin ini dampak yang masyarakat kampung Dasak rasakan daripada tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab. Dan itu kesimpulan dari saya
terkait dengan presentasi yang sudah saya presentasikan. Jika ada yang kurang maupun yang kurang berkenan ke teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa kembali.